wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah Metodologi Pendidikan Matematika yaitu Desi Ramatina, SPD MSE. Nah, perkenalkan, nama saya Cindy Lestari dengan NIM 2203020072. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan proposal penelitian saya, di mana judul yang saya ambil yaitu analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang. Nah, kita langsung masuk ke dimana ini daftar isinya. Nah, kita masuk ke bab 1, dimana bab 1 itu ada pendahuluan, dimana di pendahuluan itu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, dimana latar belakang matematika merupakan mata pelajaran yang mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Nah, itu tuh terjadi karena matematika itu dipelajari di setiap jenjang pendidikan, dimulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan jumlah jam pelajarannya pun lebih banyak jika dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain. Nah, tujuan pembelajaran matematika yaitu mengembangkan sikap logis, rasional, kritis, cermat, kreatif, dan disiplin. Nah, menurut Sudianto, matematika ini juga merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern saat ini. Hal ini berarti matematika mempunyai peran penting dalam memajukan daya pikir manusia. Nah, ada juga menurut Khadijah, berpikir merupakan proses penting yang terjadi dalam belajar karena tanpa berpikir atau memikirkan apa yang dipelajari seseorang tidak akan memperoleh pemahaman atau pengetahuan tentang yang dipelajari. Tidak salah jika kemampuan berpikir seseorang menjadi salah satu tolak ukur untuk tercapainya tujuan pembelajaran matematika. Mulai pembelajaran matematika, siswa terbiasa untuk membangkitkan kebiasaan berpikir sehingga siswa mampu menguasai keterampilan berpikir dalam tingkat yang lebih tinggi, yaitu berpikir kritis. Nah, itu beberapa latar belakang yang berhubungan dengan judul, yaitu tentang berpikir kritis dan juga matematika. Nah, terus ada juga nih kemampuan berpikir kritis dalam pembelajaran matematika digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam. Hal ini itu didukung oleh pernyataan Johnson dalam Setiawan 2014 yang menyatakan bahwa proses berpikir kritis mengharuskan keterbukaan pikiran, kerendahan hati, dan kesabaran, di mana kualitas-kualitas tersebut membantu seseorang untuk membantu seseorang mencapai pemahaman yang mendalam. Nah, selain itu ada juga nih menurut Mita 2014 juga mendeskripsikan bahwa kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan pemikiran mendalam yang akan menghasilkan pengetahuan atau wawasan baru dan memberikan sebuah landasan bagi kualitas inteligensi. Nah, konsep matematika ini didapat karena proses berpikir, sehingga kemampuan berpikir kritis perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Namun, pada kenyataannya kemampuan berpikir kritis siswa masih rendah, yang mengakibatkan pemahaman siswa tentang mata pelajaran matematika menjadi rendah. Hal ini berdampak pada hasil belajar matematika siswa. Nah, rendahnya hasil belajar matematika itu ditentukan oleh banyak hal. Salah satunya yang mempengaruhi yaitu kemampuan berpikir kritis yang dimiliki oleh siswa.
Nah, kebiasaan melatih kemampuan berpikir kritis belum sepenuhnya diterapkan kepada siswa di sekolah. Nah, menurut Jackley dan Brooke dalam Stanford 2007, sedikit sekolah yang mengajarkan siswanya untuk berpikir kritis. Sekolah justru mendorong siswa untuk memberi jawaban tunggal yang benar secara imitatif daripada mendorong mereka munculkan ide-ide baru atau memikirkan ulang kesimpulan yang sudah ada. Nah, mungkin itu beberapa latar belakang yang saya taruh di latar belakang mengenai yang berhubungan dengan judul. Nah, selanjutnya itu ada penelitian sebelumnya mengenai kemampuan berpikir kritis siswa yang telah memberikan gambaran yang cukup jelas tentang pentingnya mengembangkan kemampuan ini. Studi yang dilakukan oleh Ahmad 2018 menunjukkan bahwa model pembelajaran tertentu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sementara itu, Rasiman dan Asmarani 2017 juga menyoroti pentingnya gaya kognitif dalam mempengaruhi kemampuan berpikir kritis. Penelitian Smith 2020 lebih lanjut memperkuat temuan-temuan sebelumnya dengan menunjukkan bahwa pembelajaran kontekstual dapat menjadi salah satu pendekatan efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dalam konteks penyelesaian masalah kontekstual pada materi peluang di tingkat SMP. Oleh karena itu, penelitian ini itu berjudul untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMP dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan tersebut. Nah, adapun rumusan masalah yang saya ambil dalam penelitian ini yaitu bagaimana hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang kelas 7 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Terus yang kedua itu bagaimana deskripsi kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika menurut indikator situasi inferensi reaction aversion pada materi peluang kelas 7 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Nah, tujuannya untuk menyelesaikan yang pertama itu untuk mengetahui hasil tes kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang kelas 7 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Nah, terus tujuan yang kedua untuk mengetahui deskripsi kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika menurut indikator situasi, inferensi, reason, dan overview pada materi peluang kelas 7 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang. Adapun manfaat yang bisa saya ambil dalam penelitian ini bagi guru itu untuk menjadi masukan dalam menganalisis kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal matematika sehingga dapat menggunakan metode pembelajaran yang tepat guna menunjang peningkatan kualitas pembelajaran. Terus bagi siswa itu untuk sebagai pengetahuan tentang kemampuan berpikir kritis agar siswa dapat berlatih dengan matang, ulet, percaya diri, dan sungguh-sungguh dalam memecahkan suatu masalah matematika. Nah, terus bagi saya untuk menambahkan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang sudah diperoleh di bangku kuliah terhadap masalah yang dihadapi di bidang pendidikan agar menjadi guru yang profesional di masa mendatang. Nah, masuk ke bab 2, di mana bab 2 ini ada tinjauan pustaka, yaitu di dalamnya itu ada landasan teori, di mana ada beberapa landasan teori, penelitian relevan, kerangka berpikir kritis. Nah, terus yang pertama kita masuk ke pertama yaitu landasan teori. Nah, di mana landasan teori itu ada tentang teori berpikir kritisnya, kemampuan berpikir kritis. Yang pertama itu kan ada berpikir kritis. Terus yang kedua ada kemampuan berpikir kritis matematika.
Terus yang 3 ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, terus ada juga di teorinya itu indikator kemampuan berpikir kritis. Nah, selanjutnya ada penelitian yang relevan. Ini juga termasuk materi yang termasuk ke dalam kajian teori. Nah, ini ada beberapa penelitian, perbandingan penelitian relevan, perbandingan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang saya lakukan. Yang pertama itu ada peneliti dari Ahmad, di mana judul penelitiannya tersebut pengaruh pembelajaran berbasis masalah terhadap kemampuan berpikir kritis matematis siswa SMP. Dengan variabel penelitiannya kemampuan berpikir kritis pembelajaran berbasis masalah, nah di mana metodenya eksperimen. Nah, temuan utama pembelajaran berbasis masalah meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Nah, perbandingan dengan penelitian saya itu fokus pada materi peluang, tidak hanya pada pembelajaran berbasis masalah. Terus ada juga nih diteliti oleh Smith 2020 tentang berjudul pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe STAD terhadap kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan soal probabilitas. Nah, di mana metodenya eksperimen. Terus hasil yang didapatkan model STAD itu efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal probabilitas. Nah, perbandingan dengan penelitian yang saya lakukan sama-sama fokus pada materi peluang dan kemampuan berpikir, namun penelitian ini menggunakan model pembelajaran yang berbeda. Terus yang ketiga ada menurut penelitian yang dilakukan oleh Rasiman dan Asmaran dengan judul profil berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan soal cerita ditinjau dari gaya kognitif. Nah, di mana metodenya itu yang dilakukan itu deskriptif kuantitatif, sedangkan saya menggunakan kualitatif. Nah, temuan utamanya ada hubungan nih antara gaya kognitif dan kemampuan berpikir kritis. Perbedaannya dengan penelitian saya fokus pada materi peluang dan tidak meneliti hubungan dengan gaya kognitif. Nah, kita masuk ke kerangka berpikir. Nah, ini kerangka berpikir yang saya buat, di mana judul penelitian analisis kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang. Terus di sana ada teorinya berpikir kritis, masalah kontekstual, dan materi peluang. Oh ya, maaf, ini ada satu lagi kurang, yaitu indikator-indikator yang mempengaruhi. Terus asumsi teori. Nah, teori ini mendukung kerangka berpikir penelitian dan membantu peneliti dalam memahami hubungan antara berpikir kritis, masalah kontekstual, dan materi peluang. Nah, terus masalah penelitian, kemampuan dalam penelitian ini, kemampuan berpikir kritis siswa SMP dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang masih beragam. Hal ini menunjukkan perlu penelitian lebih banyak, lebih lanjut untuk memahami aspek-aspek berpikir kritis yang perlu dikembangkan serta faktor yang mempengaruhinya. Rumusan masalahnya, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa dalam menyelesaikan masalah kontekstual matematika pada materi peluang dan apa faktor yang mempengaruhinya. Saya menggunakan metode tes dan wawancara. Nah, di mana kita masuk ke bab 3, itu metode penelitian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian, kedua ada subjek dan objek penelitian, terus jenis penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
Nah, di mana yang pertama ini ada tempat dan waktu penelitian. Di mana tempat penelitian yang ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Tanjung Pinang yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat nomor 3, Tanjung Ayun Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2004-2025, tepatnya pada bulan Oktober hingga Desember 2024. Nah, adapun subjek dan objek penelitian, di mana subjek dalam penelitian ini adalah 30 peserta didik kelas 8 SMP Negeri 4 Tanjung Pinang 2004-2025. Nah, di mana objek dalam penelitian ini adalah mengukur kemampuan berpikir kritis mahasiswa, berpikir kritis matematis siswa pada materi peluang. Nah, adapun jenis penelitian atau pendekatan penelitian adalah kualitatif deskriptif. Menurut Moleong 2016 mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian deskripsi yang berupa melihat hasil pekerjaan siswa yang digunakan secara langsung agar mengetahui kemampuan berpikir kritis matematis siswa pada materi peluang. Nah, teknik yang saya gunakan itu ada tes. Nah, tes yang pertama itu penelitian ini menggunakan tes dengan tujuan untuk mengetahui hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal materi peluang, di mana hasil tes tersebut dianalisis untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis matematis siswa. Nah, terus pada penelitian ini disediakan tes yang terdiri dari 3 soal materi peluang. Nah, mungkin menurut Gatina dan Suhendar 2017 mengungkapkan bahwa tes bentuk uraian digunakan karena memiliki keunggulan, kayak mudah disiapkan dan disusun, mendorong siswa untuk berani mengemukakan pendapat serta menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus. Terus meningkatkan motivasi belajar siswa dibanding dengan soal pilihan ganda. Nah, terus yang kedua itu saya menggunakan wawancara. Menurut Khadijah 2014, wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan kegiatan tanya jawab antara dua pihak, pencari informasi dan pemberi informasi. Wawancara dilakukan agar memperoleh data yang lebih akurat mengenai tingkat berpikir siswa dan untuk mengetahui proses berpikir kritis siswa selama mengerjakan tes. Nah, ini instrumen penelitian yang saya buat. Mungkin 3 soal itu dalam waktu 30 menit. Adapun saya juga membuat pedoman wawancara menurut Ennis. Ini beberapa contoh pedoman wawancara, dimana yang pertama itu ada apakah kamu sudah yakin dengan jawaban yang telah kamu buat, respon siswa yakin atau tidak yakin, dan seterusnya. Terus kita masuk ke teknik analisis data. Nah, didasarkan pada Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiono 2017, tahap-tahap analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Adapun penjelasannya adalah mungkin yang pertama itu ada reduksi data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang berarti menajamkan, mengurangkan, dan membuang yang tidak perlu. Jadi yang penting-penting saja. Terus penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan pengumpulan semua informasi yang disusun dengan benar agar memungkinkan adanya penarikan kesimpulan. Nah, terus yang cara untuk perhitungan yang saya gunakan untuk nilai data tuh, untuk penyajian data yang pertama nilai data nih, untuk mendapatkan nilai kemampuan berpikir kritis
menggunakan rumus N sama dengan A per B dikali 100, di mana A ini nilai yang diperoleh siswa, N-nya nilai yang diperoleh siswa, terus A total skor yang didapat siswa dari semua indikator, terus B-nya total skor maksimal dari semua indikator, terus penskoran data, di mana ini ada panduan penskoran kemampuan berpikir kritis, di mana ada indikator situasi dapat menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Terus ada respon tidak memberikan penyelesaian terindikasi tidak memahami soal atau tidak menjawab, dapat memberikan penyelesaian namun masih ada langkah yang kurang tepat. Terus dapat memberikan penyelesaian dengan langkah yang tepat. Ini contoh panduan penskoran kemampuan berpikir kritis yang saya buat. Terus di dalamnya juga ada beberapa indikator di dalamnya. Nah, terus ada persentase kemampuan berpikir kritis siswa per indikator. Nah, di mana per indikatornya menggunakan rumus ini, PI sama dengan I rata-rata I per I. Di mana PI itu persentase hasil tes kemampuan berpikir kritis per indikator, terus ada rata-rata skor per indikator, terus skor ideal per indikator. Terus yang D-nya klasifikasi tingkat kemampuan berpikir kritis matematis. Nah, di sini ada tingkat kemampuan yang saya ambil rentang nilainya itu 0 sampai 60 itu rendah, 60 sampai antara 60 dan 75 itu sedang, dan 75 sampai ke 700 sampai ke 100 itu tinggi. Nah, yang ketiga itu ada verifikasi. Verifikasi dalam penelitian ini tuh maksudnya adalah menarik kesimpulan. Untuk bisa menarik kesimpulan itu dengan benar, perlu didukung adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian di lapangan mengumpulkan data. Dalam hal ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan tes siswa dengan hasil wawancara dari siswa yang telah dipilih oleh peneliti atau saya sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang hasil laporan proposal yang telah saya buat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.